Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas Agribisnis C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang sistem informasi pemasaran. Nah, untuk selanjutnya, sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya untuk kita memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Alvina Lailatul Muflihatin dengan NIM belakang 021, kemudian ada saya sendiri Rin Kusmawati dengan NIM belakang 003. Kemudian ada Uswatun Hasanah dengan NIM belakang 118. Ada Muhammad Novian Subandi dengan NIM belakang 079 dan Eri Maulana dengan NIM belakang 106. Kemudian ada teman saya yang bernama Yeni Ayu Landari dengan NIM belakang 052. Nah, untuk selanjutnya silakan dari teman-teman dipersilakan untuk menyimak materinya. Jika kita berbicara tentang sistem informasi pemasaran, tentu saja tidak lepas dari pengertian tentang pemasaran. Nah, dari teman-teman sendiri udah pada tahu belum pengertian dari pemasaran itu memiliki arti seperti apa? Mungkin dari teman-teman udah pada sering mendengar kata pemasaran yang identik dengan penyaluran atau distribusi produk dari produsen ke tangan konsumen. Nah, menurut William Justanson sendiri pada tahun 1985, pemasaran itu adalah sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan dapat memuaskan kebutuhan baik konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Karena tadi kita udah bicara tentang pengertian dari pemasaran itu sendiri, dan teman-teman juga sudah pada paham kalau pemasaran itu adalah proses penyaluran, yang mana itu juga berarti proses pertukaran. Nah, untuk saat ini kita akan bahas tentang fungsi pemasaran. Yang pertama adalah fungsi pertukaran, lalu ada fungsi perantara, fungsi peningkatan penjualan, fungsi distribusi fisik, kemudian ada pengenalan produk dan adanya kompetisi. Nah, untuk fungsi pemasaran ini kita kupas satu-satu ya. Untuk fungsi pertukaran adalah proses menukar produk yang dimiliki dengan uang atau produk lain. Jadi ini berkaitan dengan ketika kita membeli sesuatu, kita akan mengeluarkan uang dan kita akan mendapatkan sebuah barang. Kemudian ada fungsi perantara. Untuk fungsi perantara ini adalah bagaimana produsen ini atau perusahaan dengan konsumen itu melakukan kegiatan pertukaran. Kemudian ada fungsi peningkatan penjualan. Jadi ini semakin banyak aktivitas pemasaran, maka semakin besar peluang produk atau jasa itu terjual. Nah, selanjutnya adalah fungsi distribusi fisik. Ini adalah berkaitan dengan mendistribusikan barang atau jasa. Kemudian ada pengenalan produk, yaitu dengan adanya aktivitas pemasaran maka produk akan lebih mudah dikenal oleh konsumen. Lalu adanya kompetisi. Kompetisi ini berkaitan dengan persaingan, di mana untuk memenangkan persaingan maka diperlukan keunggulan dari sebuah produk. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pemasaran, di mana tujuan pemasaran ada 4. Untuk yang pertama yaitu paham pasar, di mana paham pasar itu memahami kondisi pasar dan konsumen untuk melakukan pemasaran yang tepat sasaran dan berguna. Dan untuk tujuan yang kedua, membangun citra produk agar perusahaan dapat memiliki suatu produk ternama yang baik dan mudah dikenal oleh konsumen, sehingga produk akan cepat laku dan banyak dicari oleh konsumen. Dan yang ketiga, menciptakan produk sesuai kebutuhan, di mana produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dapat menjamin keberlangsungan dari perusahaan itu.
Dan yang terakhir, penjualan. Untuk mencapai target penjualan, maka perlu dilakukan strategi pemasaran yang telah ditetapkan, seperti melakukan promosi atau mengadakan event-event lain, melakukan strategi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh manajemen pemasaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan siklus pemasaran, yaitu ada 4 tahapan product life cycle. Yang pertama yaitu ada tahap perkenalan atau introduction. Pada tahap ini, produk mulai diproduksi dari bahan baku. Hasil produksi merupakan produk atau barang baru di pasaran. Kemudian mulai dikenalkan kepada masyarakat dengan beragam strategi pemasaran. Di tahap pengenalan, umumnya keuntungan perusahaan masih kecil sebab biaya promosinya sangat besar. Karena masyarakat belum terlalu mengenal brand dari produk yang rilis dari perusahaan ini, maka promosinya akan dilakukan secara besar-besaran agar produk ini dapat dikenal oleh masyarakat banyak. Oleh karena itu, pada tahapan ini dikenal dengan tahapan yang membutuhkan cukup banyak biaya, tidak hanya biaya produksi, tetapi juga biaya pemasaran untuk meningkatkan angka penjualannya. Keuntungan yang diperoleh pun bisa jadi masih rendah dan jauh dari target. Contoh product life cycle pada tahap ini, misalkan perusahaan baru merilis aplikasi jual beli pada sayuran. Karena produk tersebut masih baru, belum banyak orang mengetahuinya, sehingga perusahaan perlu memasarkannya dengan baik dan masif. Kemudian yang kedua yaitu tahap pertumbuhan atau growth. Siklus ini akan menunjukkan apakah produk dapat dikembangkan atau justru tidak diterima oleh masyarakat. Bila produk belum berhasil diterima oleh masyarakat, maka perusahaan harus mengevaluasi dan memperbaikinya sehingga produk dapat dikembangkan. Salah satu tanda produk ini berada di dalam tahap pertumbuhan adalah makin banyaknya konsumen produk dan meningkatnya intensitas produksi perusahaan. Sampai pada titik ini, perusahaan bisa mulai mengurangi upaya promosi secara bertahap dan fokus pada peningkatan kualitas produknya serta pelayanan pada konsumen. Dan untuk contohnya yaitu di tahap pertumbuhan dari aplikasi jual beli sayur tadi, setelah usaha promosi dilakukan dengan baik, akhirnya produk dari perusahaan ini viral dan berhasil mendapatkan jutaan pengguna baru dalam waktu yang singkat. Tahap yang ketiga yaitu kedewasaan atau maturity. Di tahap ini biasanya produk sudah tidak lagi mengalami kenaikan penjualan secara drastis sebab masyarakat sudah terbiasa menggunakan produk tersebut. Jadi strategi yang bisa diambil oleh perusahaan adalah meningkatkan fitur, kualitas, atau menghadirkan produk versi upgrade atau yang terbaru. Opsi lainnya yang bisa saja terjadi adalah menurunkan harga untuk memaksimalkan target penjualan serta memberikan bonus atau hadiah-hadiah yang lain untuk konsumen agar menarik konsumen lagi. Contohnya yaitu aplikasi perusahaan mulai bisa menghasilkan keuntungan dengan stabil tanpa penurunan atau peningkatan yang signifikan. Tapi jika tidak, segera memperbarui strategi siklus hidup baru pada produk ini. Di tahap ini penjualan perusahaan terancam turun ke tahap selanjutnya yaitu penurunan. Baik, selanjutnya ada komponen sistem informasi pemasaran. 1. Komponen input sistem informasi pemasaran. Setidaknya terdapat 3 subsistem yang termasuk ke dalam suatu sistem informasi pemasaran, yakni subsistem informasi akuntansi, subsistem penelitian pemasaran, subsistem intelijen pemasaran, komponen output pemasaran, subsistem produk, subsistem harga, subsistem tempat, subsistem promosi, subsistem bauran integrasi. Perusahaan harus bersiap dengan manajemen produk untuk mengawasi siklus produk, termasuk juga memprediksi kemana arah pasar bergerak untuk memodifikasi atau menghasilkan inovasi baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar atau konsumen.
Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari 4 tahapan ini, dalam membangun usaha sebaiknya dibarengi dengan mata yang jeli melihat perubahan pasar dan perilaku konsumen. Kemampuan ini bisa membantu perusahaan lebih pintar dalam berstrategi atau memilih strategi di setiap tahapan siklus hidup produk. 3. Jenis informasi pemasaran menurut Kotler. Yang pertama, ada marketing intelligence, yaitu adalah informasi yang didapat lingkungan dan terus diserap ke dalam perusahaan. Yang kedua, ada internal marketing information, adalah suatu informasi yang dihimpun dari dalam perusahaan. Yang terakhir, ketiga, ada marketing communication, adalah sistem yang diperoleh dari dalam perusahaan ke lingkungan perusahaan. Baik, selanjutnya ada komponen sistem informasi pemasaran. 1. Komponen input sistem informasi pemasaran. Setidaknya terdapat 3 subsistem yang termasuk ke dalam suatu sistem informasi pemasaran, yakni subsistem informasi akuntansi, subsistem penelitian pemasaran, subsistem intelijen pemasaran, komponen output pemasaran, subsistem produk, subsistem harga, subsistem tempat, subsistem promosi, subsistem bauran integrasi. Selanjutnya ada komponen model sistem informasi pemasaran model. Model sistem informasi yang didesain juga harus mampu menghasilkan suatu informasi yang berkaitan dengan keperluan perusahaan sebagai pengguna dari sistem tersebut. Berbagai laporan yang dihasilkan di dalamnya antara lain adalah laporan kebutuhan, budget operasional, evaluasi pada produk baru, strategi penentuan harga, perolehan evaluasi menghapus suatu produk lama, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pemasaran. Konsep pemasaran merupakan filosofi yang mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk atau layanan berdasarkan kebutuhan dan preferensi pasar. Jadi, strategi yang dijalankan oleh perusahaan akan dirancang dan ditetapkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, memaksimalkan keuntungan, memuaskan kebutuhan pelanggan, serta mengalahkan pesaing bisnis mereka. Nah, untuk konsep dari pemasaran sendiri ada 5. Yang pertama yakni konsep produksi. Konsep produksi merupakan suatu konsep pemasaran paling awal di mana perusahaan berfokus pada efisiensi produk. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya konsumen akan menyukai suatu produk dengan kualitas yang baik dan juga dengan harga yang terjangkau. Untuk yang kedua yakni konsep produk. Konsep produk mengusung gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk dengan kualitas dan kinerja yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan akan mencari alternatif yang inovatif dan selalu mencari yang terbaik dari apa yang ada di pasar saat ini. Kemudian yang ketiga ada konsep penjualan atau selling. Konsep ini merupakan konsep di mana perusahaan akan berorientasi pada penjualan. Artinya perusahaan dapat mengembangkan suatu produk dan menjualnya ke target market tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau keinginan konsumen. Dan konsep yang keempat yakni ada marketing atau pemasaran. Perusahaan mempercayai bahwa konsep ini akan menempatkan konsumen sebagai fokus utama mereka. Mereka akan memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen serta menjalankan strategi pemasaran sesuai dengan riset pasar dari konsepsi produk hingga penjualan. Dan yang terakhir yakni ada konsep pemasaran sosial atau marketing sosial. Konsep ini merupakan konsep pemasaran yang relatif baru karena sebagian besar orang beranggapan bahwa konsep pemasaran sosial memiliki pemikiran yang selangkah lebih maju daripada konsep pemasaran sebelumnya. Anggapan tersebut muncul karena perusahaan mengusung konsep ini tidak hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumennya, namun juga untuk menekankan kesejahteraan masyarakat.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik sistem informasi. Untuk karakteristik sistem informasi yang pertama yakni memiliki komponen. Karena komponen merupakan bagian dari sebuah sistem interaksi di mana keseluruhan komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian yang kedua yakni memiliki batasan atau boundary. Batasan dalam suatu sistem informasi membuat sistem informasi tersebut antara satu dengan sistem informasi yang lainnya menjadi sistem informasi yang memiliki kesatuan yang utuh. Kemudian yang ketiga yakni memiliki lingkungan luar sistem atau environment. Environment merupakan keseluruhan dari lingkungan yang berada di luar batasan dari sebuah sistem informasi. Kemudian yang keempat yakni memiliki interface. Interface atau antarmuka merupakan media yang digunakan untuk menghubungkan suatu komponen atau subsistem yang terdapat pada sebuah sistem informasi. Kemudian yang kelima yakni memiliki input atau masukan. Input ini berhubungan dengan perawatan suatu sistem, di mana merupakan sebuah energi yang dimasukkan ke dalam sistem informasi agar sistem informasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang keenam yakni memiliki output atau luaran sistem informasi. Output ini merupakan keluaran energi yang dihasilkan dan diteruskan oleh input. Kemudian yang ketujuh yakni memiliki pengolahan dan pemrosesan sistem. Pengolahan data dan pemrosesan sistem merupakan komponen dari bagian di sebuah sistem informasi yang memiliki tugas utama untuk memproses input dari sebuah sistem informasi menjadi luaran atau output dari sebuah sistem informasi. Kemudian yang terakhir yakni memiliki sasaran dari sistem. Sasaran dari sistem ini merupakan analis berupa siapa saja yang akan dapat menggunakan sistem informasi ini. Kemudian akan diteruskan teman saya. Konsep dasar sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang jasa dan juga gagasan. Menurut Kotler, ada 3 jenis informasi pemasaran, yaitu yang pertama, pemasaran, marketing inteligensi, adalah informasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan. Yang kedua, ada informasi pemasaran yaitu internal marketing information, adalah informasi yang dikumpulkan dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, ada komunikasi pemasaran atau marketing communication, adalah informasi yang mengalir keluar dari perusahaan ke lingkungan. Yang selanjutnya ada model sistem informasi pemasaran, terdiri dari subsistem output dan subsistem input. Yang pertama ada subsistem output. Subsistem output ini itu terdiri dari yang pertama ada subsistem produk, yaitu sistem penelitian yang dilakukan di dalamnya harus bisa menyimpulkan terkait produk yang ingin dipromosikan. Yang kedua ada subsistem tempat, yaitu riset dan juga penelitian harus dilakukan dalam hal memiliki lokasi pemasaran secara tepat. Kekeliruan dalam hal ini bisa berdampak langsung pada penjualan yang menurun. Yang ketiga ada subsistem promosi. Media promosi yang digunakan pun harus sesuai dengan target pasar dari produk yang dijual oleh perusahaan. Sistem informasi perusahaan harus mampu memberikan kesimpulan yang baik dalam merekomendasikan media promosi yang tepat. Yang keempat ada subsistem harga. Sistem ini akan membantu menentukan harga yang tepat untuk suatu produk tertentu. Harga tersebut nantinya bisa diperoleh setelah melakukan berbagai analisa yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan cara membandingkan harga kompetitor, baik itu dalam hal produk substitusi atau dalam hal produk komplementer. Yang selanjutnya ada subsistem input. Subsistem input ini itu terdiri dari yang pertama ada sistem informasi akuntansi.
Subsistem informasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna mengumpulkan data yang di dalamnya menjelaskan transaksi pemasaran pada sebuah perusahaan. Yang kedua, subsistem intelijen pemasaran, yaitu untuk subsistem intelijen pemasaran ini akan lebih berfokus pada penghimpunan data dan juga informasi terkait perusahaan kompetitor, termasuk kemungkinan adanya strategi benchmarking. Karena kompetitor tentunya akan sangat ketat saat itu. Untuk itu, data yang dihimpun harus lengkap dan akurat. Yang terakhir, yang ketiga yaitu subsistem penelitian pemasaran. Subsistem penelitian pemasaran adalah suatu kegiatan penghimpunan data terkait berbagai aspek operasi di dalam pemasaran, khususnya berbagai hal yang erat kaitannya dengan pelanggan. Umumnya, data tersebut akan dikumpulkan dengan suatu metode survei. Oke, baik. Selanjutnya yaitu tentang fungsi sistem informasi pemasaran bagi perusahaan. Ada beberapa fungsi di antaranya. Yang pertama, perusahaan akan dimudahkan dalam mengontrol perkembangan bisnis. Yang kedua, perusahaan dapat dengan mudah memproses setiap informasi yang dimilikinya. Kemudian, ketiga, perusahaan akan lebih cepat mengetahui jika ada kekeliruan atau kesalahan data. Keempat, akan mempermudah manajemen waktu dalam menjalankan perusahaan khususnya di bidang pemasaran. Yang kelima, kesalahan fatal yang terjadi karena human error bisa dihindari. Selanjutnya yaitu karakteristik pengolahan data di pemasaran. Database merupakan perangkat lunak yang mengelola database DBMS. Database yaitu kumpulan-kumpulan data yang terhubung satu sama lain yang dapat digunakan oleh satu atau lebih program aplikasi secara optimal. Data disimpan tanpa mengalami ketergantungan pada program yang akan menggunakannya. Data disimpan sedemikian rupa sehingga penambahan, pengambilan, dan modifikasi dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Sistem database mempunyai kriteria yaitu bersifat data oriented dan bukan program oriented. Dapat dikoneksikan di berbagai program aplikasi lain dengan tidak mengubah sistem database-nya. Fleksibel terhadap sistem baru, dapat dimanfaatkan dengan metode-metode yang berbeda, meminimalisir adanya data ganda. Dari 5 kriteria di atas dibedakan dengan jelas antara file database dan file manual. Sistem database mempunyai beberapa elemen penyusun sistem. Elemen pokok penyusun sistem database adalah yang pertama database, yang kedua software atau perangkat lunak, yang ketiga hardware atau perangkat keras, dan yang keempat manusia atau brainware. Seorang marketing pemasaran haruslah dapat mengetahui karakteristik pelanggan-pelanggan mereka terhadap kebutuhan dan keinginan. Dalam rangka mengetahui kebutuhan konsumen, pihak perusahaan harus mampu mendapatkan informasi-informasi akan hal tersebut dan menyimpannya dalam database. Selanjutnya, digunakan dalam pelaksanaan pemasaran database. Database konsumen merupakan sejumlah informasi komprehensif yang terkoordinir mengenai konsumen dan data perorangan yang bertujuan untuk meningkatkan arahan kualifikasi, penjualan atas produk-produk atau jasa-jasa, atau dalam rangka menjaga hubungan konsumen. Database pelanggan adalah sebuah daftar yang meliputi dari kumpulan berbagai nama pelanggan yang mana seorang marketer memasukkan data tambahan. Data ini seperti data pelanggan tetap, pelanggan tidak tetap, inquiries, serta referrals. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata ataupun salah informasi dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.